Halo, saya Karjadi, saya konsultan asuransi, baik asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Kali ini saya akan unboxing asuransi profesi dokter. Asuransi profesi dokter termasuk dalam asuransi umum. Asuransi profesi dokter adalah asuransi tanggung gugat, yaitu pihak asuransi akan menanggung resiko terhadap tuntutan pihak ketiga akibat dari kelalaian atau kesalahan yang dilakukan dokter dalam menjalankan aktivitasnya sebagai seorang dokter. Jika dokter melakukan kesalahan atau gugatan, maka ia bisa dituntut pada 4 tempat, yaitu kejaksaan, kepolisian, konsil kedokteran, dan MKDI, yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Dampak yang diakibatkan dari tuntutan tersebut yaitu membutuhkan biaya pembelaan, penelitian kerugian dalam setiap langkah pembuktian hukum, membutuhkan alokasi waktu. Tuntutan dapat berupa gugatan perkara dan atau tuntutan pidana. Maka dari itu diperlukan asuransi profesi dokter ini untuk menanggung resiko atau mengalihkan resiko tersebut kepada pihak asuransi. Kali ini saya akan unboxing yaitu polis asuransi dari seorang dokter kandungan atau dokter kebidanan. Di sini di dalam polis ini tercantum yaitu nama seorang dokter dan risk location atau juga SIP, yaitu surat izin prakteknya di mana dokter tersebut berpraktek. Maksimal yang diperbolehkan dalam satu polis yaitu 3 surat izin praktek. Jadi pada saat pembukaan polis bisa mencantumkan 3 surat izin praktek. Jika dokter tersebut pindah ke rumah sakit yang lain, misal dari rumah sakit A, B, C, dia pindah ke rumah sakit D, maka harus diinformasikan kepada pihak asuransi untuk dilakukan perubahan surat izin praktek. Karena yang tidak tercantum dalam surat izin praktek di mana dokter tersebut praktek, maka tidak ditanggung oleh pihak asuransi. Hal tersebut sangat penting dan harus diperhatikan oleh tertanggung atau dokter. Di sini dicantumkan juga occupation, yaitu profesi atau spesialis dokter tersebut. Misal dokter umum, di sini tercantum dokter kebidanan dan kandungan. Premi yang dibayarkan oleh dokter tersebut yaitu 11.400.000 dengan uang pertanggungan 1 miliar. Uang pertanggungan bisa memilih dari yang 250 juta, 500 juta, 1 miliar. Kebetulan dokter ini mengambil uang pertanggungan 1 miliar. Setiap dokter mempunyai tarif premi yang berbeda-beda, tergantung dari risiko atau jabatan atau spesialisi dokter tersebut. Misal dokter umum tarif preminya 820.000 jika mengambil uang pertanggungan 250 juta. Jika dokter spesialis anak dengan uang pertanggungan 1 miliar, preminya 5 juta. Di dalam polis schedule tercantum territorial limit, yaitu di seluruh wilayah Indonesia, jurisdiction-nya di Republik Indonesia. Perlu diperhatikan untuk territorial limit ini harus didukung oleh surat izin praktek, di mana dokter tersebut melakukan praktek harus disertai sama surat izin praktek yang sudah dilaporkan kepada pihak asuransi. Jika dokter melaporkan 3 surat izin praktek di rumah sakit ABC, maka hanya berlaku di 3 rumah sakit ini. Di dalam polis ini juga tercantum yaitu retroaktif death. Saya jelaskan soal retroaktif death. Bisa dilihat di gambar ini. Jadi sejak tanggal dimulainya polis pertama kali hingga 1 tahun. Contoh di sini dokter ikut mulai tahun 2022. Nah, dia membayar polis ini 10 tahun berturut-turut tanpa terputus sampai tahun 2032. Nah, di tahun 2032
seorang pasien mengajukan klaim atas kejadian tahun 2025, maka klaim ini tetap akan ditanggung oleh pihak asuransi karena masih berlaku 10 tahun ke belakang. Jadi antara tahun 2022 sampai 2032, kejadian 2022 sampai 2032, resiko ini akan ditanggung oleh pihak asuransi dengan syarat polis diperpanjang tanpa terputus. Di dalam polis ini juga dicantumkan exclusion atau pengecualian. Di sini contohnya HIV, AIDS, hepatitis A, cosmetic surgery atau perawatan kecantikan, communicable disease exclusion, yaitu pengecualian penyakit menular yang disebabkan oleh virus, parasit, atau organisme lain atau variasinya, baik yang dianggap hidup ataupun mati. Juga di sini dicantumkan aircraft liability, ini diabaikan karena ini pengecualian untuk polis yang berbeda, yaitu ada juga cyber liability resiko dan sanction limited exclusion. Ini diabaikan aja untuk polis ini karena bukan masuk di asuransi profesi dokter, tetapi asuransi yang diambil oleh pihak rumah sakit. Saya akan membedah juga klausal polisnya, yaitu pasal 2, orang-orang yang ditanggung. Di sini saya bacakan di mana sebagai tertanggung pertama yang dicatat dalam butir 1 dari ikhtisar disebut sebagai orang-orang, maka orang-orang itu adalah tertanggung. 2, perusahaan. Juga yang berikut termasuk tertanggung, karyawan tertanggung yang namanya tercantum di dalam butir 1. Saya jelaskan, pada saat pembukaan polis, misal seorang dokter bedah, dia mempunyai asisten 3 atau 4 atau 1, maka pada saat pembukaan polis, nama asisten tersebut harus dicantumkan di dalam polis. Jika asisten tersebut atau juru rawat tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan, maka risikonya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Tetapi dengan syarat namanya harus tercantum pada saat pembukaan polis. Jika asistennya berganti, maka harus segera diinformasikan kepada pihak asuransi untuk dilakukan endorsement atau perubahan. Itu yang dimaksud di dalam pasal 2, yaitu orang-orang yang ditanggung. Saya jelaskan juga di klausal 4.3, yaitu pembelaan dan penyelesaian. Jadi dimungkinkan penyelesaian bisa dilakukan secara damai di luar tuntutan hukum. Di sini tercantum perusahaan berhak untuk menyarankan agar tertanggung mendamaikan klaim untuk suatu jumlah yang dapat dicapai dalam perdamaian tersebut, tentu sesuai dengan uang pertanggungan yang ada di polis. Perlu dicatat bahwa perusahaan atau pihak asuransi tidak ikut campur dalam proses tuntutan hukum ataupun proses perdamaian, tetapi hanya menyetujui untuk pengeluaran atau biaya-biaya yang disepakati. Itulah bedah polis singkat dari asuransi profesi dokter. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1. Surat izin praktek. Maksimal 3 surat izin praktek yang diperbolehkan di dalam polis. Kedua, yaitu masa retroaktif, yaitu maksimal 10 tahun dengan syarat pembayaran berturut-turut selama 10 tahun. 3. Penyelesaian sengketa atau penyelesaian tuntutan bisa dilakukan secara damai. Jadi terserah dokter mau ambil uang pertanggungan berapa, 250 juta, 500 juta, ataupun 1 miliar.